Anggaplah dia seorang yang sangat amat free spirited, nggak begitu banyak, nggak sama banyak hal di lingkungan dia, terus habis itu ketemu. Wow, luar biasa. Ini pemainnya kelas semua nih beneran deh. Amanda, oke, baik, ya. Ibu Ayu Laksmi silakan, boleh, monggo Bu. Harus duduk dulu Ibu, ya kan, baru kita panggil. Hai Bu. Nah, ya. Iya. Amanda silakan, boleh, silakan. Dan yang berikutnya Ciko Kurniawan. Silakan Ciko Kurniawan. Siap. Silakan. Pokoknya paling depan Amanda. Nah. Sehat Amanda. Puji Tuhan sehat ya. Kita udah sering ketemu ya. Aku di rumah nonton film kamu. Ya. Oh ya. Ciko Kurniawan cenah. Ya siap. Ciko Kurniawan ini juga sering ketemu. Kita menongkrong dulu gitu. Silakan. Samping Amanda dong. Ya, oke, siap. Iya. Next, please welcome Iwa K. Pas ketika saya sesuatu melayang mau nyanyi gitu. Iwa K tahu kan? Benar. Waktu dia single pertama aku masih SD. Iwa K. Pak Iwake, kapan kita naik gunung Pak? Tentu mau aja soal cerita tetap gunung. Wis, bye-bye Pak Iwake, bye-bye. Depan dong. Oke, halo. Dan yang berikutnya kita sambut. Ini temen aku nih. Pak Iwake. Oh my God, surprise, right? Reza ini harus dari dulu soalnya dari segini ya kan, sekarang tabungannya nggak besar lagi. Silakan Reza. Ya agak kaget nih. Wah gitu. Reza. Alright, Reza sudah di sini depan dong. Lo dekat gue, biar kita bisa ngobrol kalau di sini ya. Silakan. Oke, agak mundur dikit mungkin boleh ya. Kita sambut kabar Pak. Kita sambut dari Maxima Picture Pak Yunka. Pak Yunka silakan. Boleh Pak. Nih kita kasih momen dulu. Silakan Pak. Boleh mau depan belakang boleh. Kalau bawa Pak bebas serada. Ya. Oke, dari Maxstream Pak Suryana Stemados. Ya, ini ada panggilannya ya. Tapi ini mau panggil nama fullnya dulu nih. Silakan dari Maxstream. Yes, dan juga ada untuk musik score kita ada Mas Andi Rianto. Aja balik. Wow, ini kelas-kelas semua nih. Ya kan, silakan Mas Andi Rianto. Dan ini kita panggil pemain-pemain yang berikutnya ada Oni Seroja Hafiz. Silakan, Mr. Oni. Habis itu bisnis ya. Oke, yes, dan juga ada Fajar Nugraha serta Samo Rafael. Oke, ya, udah lengkap kan semuanya ya? Udah lengkap semuanya, aman ya? Siapa? Wasit belum? Penulis kita. Ini sengaja emang maksudnya biar pada ngantuk price gitu kan. Ada Mas Riza, silakan. Ini nih yang megang kunci penulisnya. Ya, jadi kalau nulisnya itu ini harus benar-benar bagus. Ini pasti keren banget. Silakan. Wow. Pemain-pemain ini teman-teman aku semua nih. Ya kan? Ya kan? Saya kan pernah ketemu, silakan Mas Riza. Gue orangnya sebenarnya aja. Oke, teman-teman media, inilah lima orang-orang yang terlibat di film yang akan dikerjakan yaitu Kupu-Kupu Kertas. Tepuk tangan lagi dong ya Bari. Baik, aku boleh minta mic 200 jutanya satu lagi. Iya dong, kalau semua mic yang aku pegang ini mic-nya BCL loh. Iya nggak Mas Andrianto?
benar kan? Beratnya beda kalau ini. Oke, untuk menyambut kita semua mungkin kita mau minta dari Maxstream ya, untuk mungkin boleh say something ke kita dulu, boleh silakan. Monggo Bapak dari Maxstream silakan. Ya, aku nggak pinggir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semua rekan-rekan semua, Bang Denny yang saya hormati, seluruh kru dari Kupu Kertas dan juga all the cast. Terima kasih. Ini ada apa Mbak Yenggis ya by the way? Terima kasih. Tapi Yenggis, mungkin dari saya singkat aja gitu ya. Buat saya kesempatan yang baik ini gitu ya, menandai sebuah hal yang baik pula gitu ya. Dan kami harapkan rekan-rekan media semua juga bisa mengabarkan hal yang baik gitu. Kita di Maxstream sejak awal kita berkomitmen untuk membangun industri kreatif di Indonesia dengan kita bekerja sama dengan para creatorsnya gitu ya. Mungkin semua bertanya juga kenapa Maxstream sebagai OTT platform itu ada juga di bioskop. Nah inilah sebenarnya adalah bentuk komitmen kita di semua media, di semua channel. Kita ingin para creatorsnya Indonesia itu maju. Mungkin itu aja dari saya. Sisanya saya harapkan for me this is an auspicious occasion gitu ya, kesempatan yang baik. Kita doakan bersama-sama menjadi sebuah hasil yang baik pula. Terima kasih. Thank you. Oke. Next, lanjut langsung aja Mas Denny Siregar, silakan. Thank you, Dok. Ketawa kok. Terima kasih teman-teman media udah pada datang, teman-teman semua dan para aktris dan aktor yang saya hormati, terutama adik saya Reza dan bapak saya Iwaki. Ini menarik ketika saya mencoba kembali lagi mengeluarkan salah satu peristiwa sejarah sesudah kemarin saya patah kita bicara di peristiwa sejarah di Makobrimob. Mungkin saya suka sekali ketika berbicara sejarah, cuman jangan sampai sejarah itu tidak ditonton oleh orang, ya kan? Karena itu kita masukkan love story di dalamnya yang sangat kuat sehingga orang bisa punya engagement dengan film itu. Kupu-kupu Kertas ini bicara tentang kejadian di tahun 1965, tentang situasi pada waktu itu yang mungkin banyak milenial nggak ngerti situasi itu. Itu masa kelam di Indonesia ketika hampir 1 juta orang terbantai. Ya, dan di tahun 1965 karena ada peristiwa pembantaian di PKI. Ya. Dan ini kita mengambil dari satu sudut pandang dari 7 pahlawan revolusi. Tapi kayaknya kita lebih mudah ngambil dengan salah satu peristiwa di Banyuwangi, di mana ada peristiwa 62 orang anggota Ansor yang dibantai oleh PKI dan terjadi balas dendam di sana. Sehingga pesannya di dalam film ini sebenarnya, kenapa judulnya Kupu-kupu Kertas? Kita ingin gambarin bahwa pada masa itu semua manusia itu rapuh. Karena peristiwa PKI itu sesudah kemudian kita masuk ke dalam, kita melihat fakta sejarahnya, ternyata itu bukan hanya peristiwa yang berkaitan dengan ideologi, tetapi begitu banyak masalah-masalah seperti hoax dan segala macam, sehingga orang yang dibilang PKI pada waktu itu sudah pasti mati. Makanya begitu. Kita hanya ingin menggambarkan betapa kita pernah ada di kegelapan, dan message-nya adalah semoga situasi seperti itu tidak akan pernah terulang lagi. Thank you. Wow. Oke, mungkin aku boleh kasih sutradara dulu, mungkin silakan Pak Emil, mungkin ada mau disampaikan untuk kayak untuk persiapannya, untuk penyutradarannya, dilihat dari ceritanya sendiri dan juga all cast-nya sendiri. Silakan. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Ya, di sini aku beruntung banget aku dapat sebuah tema yang aku rindukan. Sudah bertahun-tahun kita membuat film lagi dengan tema yang memang sebetulnya punya nilai kemanusiaan yang kuat. Itu yang penting, bahwa tentang manusia-manusia yang harus menghadapi keadaan yang lagi kelam. Dan di sini kita membutuhkan orang-orang, para pekerja kru yang siap untuk keras ya,
paham keadaan saat itu, menghidupi nafasnya zaman saat itu, dan yang pasti aktor-aktor yang berkarakter yang kuat. Dan sini aku berkembang sampai dapat tim karakter bangsa ini, aktor ini dari Mbak Oni, Mbak Iwa, Pak Ayu, terus teman SD saya dulu Amanda Mandoko. Cinta yang baik ini, Reza yang baik hati. Terus ada Samo, Rafael, sama Fajar Nubil. Ya. Aku kertasnya lagi ya Pak. Nanti ya kawan-kawan di sini lah yang akan menghidupi karakter-karakter yang rapuh ini, yang dibilang Bang Denny. Mereka yang nanti yang kasih nafas di situ. Oke, baik. Aku ke Mas Andrianto boleh ya? Mas Andrianto, silakan nih. Ini bisa dibilang Mas Andi ini adalah nama besar banget nih buat aku ya, karena pastinya teman-teman media juga dan juga di sini pasti dia sering banget melihat karya-karyanya, baik secara konser, artis maupun kepada beberapa film nih ya. Tapi ini Mas nih, yang sepengetahuan Mas Andi itu kan bisa dibilang kan banyakkan tuh lagu yang ternyata yang sweet gitu ya. Sweet gitu, dan emang lagu yang gampang banget diterima. Ini film bisa dibilang kan diadaptasi dari satu buah kisah yang berat banget nih Mas Andi ini. Nah, kalau menurut Mas Andi sendiri ketika diajak nih untuk join di Kupu-Kupu Kertas nih, ini gimana nih? Apa ada mau persiapan yang seperti dulu kah gitu, atau pas lompat dulu kah dengan cover gitu dan juga. Silakan Mas. Selamat siang semua. Ya, jadi kenapa saya tertarik ketika dihubungi Pak Yunka, Mas Andi? Karena ceritanya, walaupun memang latar belakangnya tentang karya yang berat di tahun 1965, tetapi core-nya adalah love story. Yang love story itu kuat sekali, itu yang membuat saya juga oke, ini asik punya tantangan sendiri, dan doakan saya supaya bisa mendukung cerita yang luar biasa menarik dan bagus ini untuk supaya lebih naik lagi. Nice, that's why we choose you, Mas Andrianto. Luar biasa. Oke, aku ke penulis boleh ya sebelum kita ke teman-teman geng aku nih, para pemain-pemain film kelas dasar. Kalian masih kenal aku nggak sih? Ya kenal ya, Mas Iwanti pasti kenal gue lah. Biasa apa lagi ya. Kalau Mas penulis kita nih, ya, oke. Butuh waktu khusus gak? Maksudnya ada satu dua hal yang momentum gak ketika untuk menggarap Kupu-Kupu Kertas ini yang akan syuting? Momentum apa tuh? Misalnya kayak kesulitannya atau gimana sih sampai dapet akhirnya? Sulit banget ya. Tadi aku sempat spill sedikit, butuh berbulan-bulan kalian. Untuk bikin film yang punya kualitas tuh nggak ada yang instan. Pasti perlu waktu. Dengan kita sedang berkumpul di sini, kita bersyukur kita punya line up tim yang luar biasa. Kemudian saya mewakili Terata Studio sebagai penulis skenario untuk Kupu-Kupu Kertas ini, mewakili Ralimanda dan beberapa tim penulis lainnya. Bersyukur sekali untuk kesempatan yang diberikan ketika itu melalui Bang Denny, Emil, Pak Yun, Mas Ojit, dan beberapa rekan lainnya melihat bahwa ini sebenarnya nyambung visi kita bahwa untuk memperkenalkan Indonesia khususnya untuk penonton generasi milenial, generasi Z yang mungkin konteksnya ini termasuk ada nilai-nilai sejarah ya Bang Denny yang kita coba perkenalkan lewat Kupu-Kupu Kertas ini dengan medium film, dengan format yang berbeda, tetap drama, tetap menarik, tetap menyenangkan dan inspiratif, tapi tidak jauh dari sejarah yang kita jangan pernah lupakan gitu. Nice, luar biasa. Emang kalau bahasa penulis itu beda ya, 11-12 sama MC bahasanya. Bagus biasanya tapi oke berisi semuanya. Oke, kita mungkin ke depan boleh ya. Aku tanya dulu nih sama yang belakang, kita boleh spill peran-peran mereka nggak sih? Boleh dong, baik. Boleh minta mic 200 jutanya silakan. Aku biasa dari kiri ke kanan dulu boleh ya. Setuju ya, baik. Halo Kakak cantik, apa kabar? Baik, mungkin boleh present untuk perannya sebagai apa di sini silakan. Halo, saya Bunda Hafiz. Karena semua pengen mengaku muda, saya paling tua di sini. Baik Ibu. Saya di sini bermain sebagai karakternya ibu dari Samo dan Ciko. Oke. Seorang janda, teraniaya pokoknya sebenarnya hidupnya. Tapi di dalam hidupnya entah itu di zaman itu nanti bisa
lihat bagaimana kita selama ini. Wow, berat ya. Oke. Ya, silakan Bapak. Ya, kemana Ibu? Aku dapat dukungan khususnya dari seragam nih. Di sini aku sebagai rekoso seorang partai Bromo Corah, partai politikus PKI, partai suami dari Mbak Ayu juga di sini yang memang mempunyai tugas untuk dibenci. Sebenarnya jangan banyak-banyak. Biar penasaran. Ibu, aduh, ini idola aku nih. Monggo Bu. Selamat sore. Sore. Rekan-rekan media, baik yang kelihatan dan tidak kelihatan. Tetap. Saya berperan sebagai Sulastri. Tapi tadi ada pesan-pesan bahwa tidak boleh menggamblangkan peristiwa hari ini, dengan harapan rekan-rekan media bisa kira-kira menyimpulkan masing-masing kira-kira saya berperan dengan karakter seperti apa. Tadi sudah disebut sama suami saya, ini jadi cocok ya. Nanti kita main ukulele ya. Ada gitu kali ya. Iya, kebetulan kita punya ketertarikan yang sama. Moga-moga sutradara atau penulis bisa menyisipkan ada ekskulnya sedikit di samping tragedi kemanusiaan yang akan menarik sekali karena dibalut dengan kisah percintaan. Saya berperan sebagai ibunya. Wow. Tapi kulitnya berbeda. Antara saya yang akan dibuktikan atau dia yang akan disawo matangkan. Terima kasih. Iya, baik. Sepupu aku Amanda Manopo, silakan. Selamat sore semuanya. Saya di judul ini saya berperan sebagai Mi. Saya anaknya ibu dan bapak. Iya. Nggak boleh spoiler. Oke. Ini teman nongkrong aku di geng motor. Jika Kurniawan, silakan. Oke, sama kan kita dari halo gitu. Halo, saya Ciko Kurniawan, saya kelas Begisan. Jadi karakternya tipis-tipis sekali ya, boleh. Anggaplah dia seorang yang sangat amat free spirited, nggak begitu banyak, nggak sama banyak hal di lingkungan dia. Terus habis itu ketemu Ning, habis ketemu Ning ada entar syuting, setelah syuting pas nyatain baru ya. Aduh, terima kasih Reza, apa yang tadi? Hai, Reza Kurnia Reza here. It's not another thank you Om Lenny buat kesempatannya. Gua di sini berperan antagonis namanya Busok, tangan kanannya Iwake. Oke, udah, segitu dulu aja, segitu dulu, udah. PKI. Dijelasin. Dibenci lah, pokoknya dihujat lah. Kenapa dijelasin? Berikutnya sama Rafael. Halo, saya sama Rafael. Di sini saya berperan sebagai Nasib, abangnya Siko. Mungkin eye candy dalam film ini kali ya. Oke, silakan Pak Jendra. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fajar Nugra. Di film Kubu-Kubu Kertas ini belum juga nyebutin nama karakter, maksudnya ketahuan banget banci tampilnya dilarang. Di film Kubu-Kubu Kertas ini saya berperan sebagai Zul. Zul itu adalah temannya Ihsan. Harapan saya sih pengen berteman sama Ning ya, biar cuma ternyata tidak dikasih sama penulisnya, jadi ya udah seperti Ihsan aja. Thank you, terima kasih banyak. Oke, thank you. Baik, teman-teman media, nanti aku bakal kasih buat semuanya untuk bisa tanya benar. Aku membela kau. Baik, Amanda, yang tahu kan? Bagus banget. Kalau mati aja. Bagus. Cicilan belum bayar nih kayaknya nih. Oke, Amanda, aku biasanya ngeliat kamu tuh selalu untuk peran-peran yang sweet gitu ya kan, di beberapa tayangan lah gitu. So, dapat peran ini, ya kan,
rasanya gimana dan maksudnya ada rasa kekhawatiran atau gimana nggak sih, atau ada persiapan khusus nggak sih gimana gitu loh? Yang pastinya sih pertama-tama tuh takut ya. Kan ada Karena gitu saya mungkin cukup lumayan lama di dunia sinetron, dan sekarang balik lagi ke film, dimana pasti ada sebuah tantangan lagi lewat dari berakting, ketemu sama orang-orang yang baru, dan apalagi saya bertemu sama orang-orang yang hebat di dalam sini. Jadi ya, yang pastinya aku akan berusaha untuk kasih semaksimal dan sebaik mungkin dari sebelumnya. Nice. Amanda menempuh Jakarta. Baik, boleh dikembalikan ya. Gitu. Kalau gue lebih, ini karakter ini tuh yang dari dulu gue pengen kalau gue one day main film, gue pengen antagonis. Dan gue dapet, dan dikasih. And it's another to me. Gitu. Seneng banget. Langsung ditelepon atau diajak untuk gimana dulu prosesnya? Penting ditelepon, langsung kita ke kantor. Langsung bingung gue. Bapak viral banget sih soalnya sih, jadi gampang gitu dicomot gitu loh. Ya, tapi ya, gue seneng banget. Baik, oke. Jangan nyari bos, jangan terus. Ada aku banget lumayan. Bisa dibilang mungkin isi banyak dialognya bu, gitu loh. Ya ini salah satu impian saya sih sebenarnya. Tapi kadang-kadang memang kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Sering kali, wah bakalan ngomong nih kalau film ini, tapi sepi dialog. Tapi sekarang kayaknya saya dipercaya untuk bisa bicara. Saya terima kasih banyak Bang Denny dan Pak Yuga telah sepenuhnya percaya menjadi bagian dari Kupu-Kupu Kertas. Moga-moga ini bisa menjadi pencerahan khususnya untuk generasi muda, karena dibalut dengan drama percintaan, dan ada saya yang mungkin mereka pikir agak-agak horor ya, tapi ini horor juga kayaknya. Moga-moga bisa sekaligus belajar sedikit tentang apa yang pernah terjadi di Indonesia pada masa lalu. Karena masa lalu itu, masa depan itu adalah masa lalu, kini dan nanti. Jadi kita tidak bisa menghindar dari masa lalu. Terima kasih. Ibu Ayu langsung ke Indonesia. Aku kalau nggak dapat satu ini mau nyanyi bebas. Menurut gimana nih? Ada perbedaan nggak kira-kira yang untuk perannya tersendiri itu untuk di dalam Kupu-Kupu Kertas ini yang bakal syuting ini? Buat gue ya, yang gue masih rookie di film, makanya paling banyak bawa yang banyak kanan kiri, dan untuk di film ini yang jelas setiap orang menjadi jahat pasti beda-beda dari baknya, dan di sini juga pasti ada kenapa sih kosong seperti ini, itu aja. Tapi secara fisik sih waktu itu akar gigi gue bagian bawah ya, sekarang akar gigi bagian atas tuh. Ngomong agak repot dong pada kira gitu baik. Itu aja. Oke, dan ketemu tangan dong dari sekalian. Oke, mungkin belum juga mulai latihan. Saya nggak berani janji nih. Kalau minggu ini yang penting kita tunggu aja. Kita tunggu aja. Yang jelas we'll do our best and let the universe take all the best. Oke, Indonesia Driver. Oke, baik. Oke, baik. Kamu mau mengenal anak muda ya? Baik, silakan. Sepupu aku, silakan. Yes. Ya pastinya saya belum lahir di sana, mungkin orang tua saya juga belum ketemu pada zaman itu ya. Tapi saya kan bertemu sama orang-orang hebat yang di belakang saya, yang mungkin akan memberikan informasi yang lebih lengkap, atau kan cerita-cerita yang terjadi di dalam pada tahun tersebut. Jadi ya pastinya kita akan lebih banyak share, kita akan lebih banyak reading, kita akan lebih untuk karakternya kita bangun lagi, terus ya gitu aja sih mas. Saya juga bingung soalnya belum lahir masalahnya. Gitu. Silakan. Ya, Ciko. Enggak, kalau buat saya sendiri sih bukan masalah tahun ini, tapi apa yang dilewati sama karakter ini. Karena kan juga pasti sana kan kita semua bakal coba buat nyampe di titik di tahun itu gitu maksudnya. Dengan lingkungan dari semuanya yang dibikin, dari apa yang
konsep dari dia dan karakter-karakter itu juga kan maksudnya butuh waktu buat riset gitu maksudnya. Ya jelas pasti kita bakal bikin dan riset buat ke karakter itu. Nyampe atau enggaknya ya nggak bisa dijanjiin, and let's see and we'll do our best. Oke, nice. Baik. Reza, gimana? Sama yang dari Expo bilang. Pak Faris, makasih lo udah nanya. Sebenarnya saya sudah lahir di tahun ini. Sebentar, kalau boleh dulu Pak, beneran. Selama ini saya bersembunyi di patung pancoran. Nah, ya tentu akan kesulitan juga. Cuman memang bagaimana kita menyikapinya mas, sejujurnya nih histori YouTube saya mas rata-rata tahun 1965 kayak gitu ya. Pokoknya gimana caranya bisa nonton ini kayak gimana nih bahasanya, nonton kayak gimana suasananya, gitu-gitu lah. Cuman gak lupa juga nonton YouTube-nya Reza Arab juga saya tuh. Mantap ya. Thank you Pak Faris. Oke, ya. Sudah cukup? Oke. Iya, jadi ini adalah produser saudara ya di sini ya. Silakan. Iya, silakan. Kita berikan tepuk tangan dong aja sekalian. Kerjasama yang biasa, semoga sukses perjalanannya. Iya. Thank you. Mas Wajib mungkin dari Maxstream silakan boleh? Ya boleh. Dan untuk ini akan diberikan kepada Reza Arab. Silakan. Pakai apa aja? Ini ada. Yes. Oke, semoga lancar ya, sukses dan juga bisa memberikan satu buah karakter yang oke banget ya. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, thank you. Pak Yuga, silakan Pak. Yes. Halo ya. Iya. Oke, silakan Pak Yuga. Iya, keluar dulu. Iya, boleh berikan tepuk tangan. Terima kasih, sukses, semoga selalu sehat ya, lancar jalannya. Lalu, amin. Bismillah semuanya lancar ya, dan juga semuanya sehat-sehat itu yang paling utama ya, sehat-sehat dan juga produksinya secara detail semuanya nanti desain. Oke. Iya. Baik, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Iya. Oke, boleh foto dulu. Nanti. Ya. Foto dulu ya. Oke. Terbanget ini Pak, sempat beberapa. Iya nih.